merebutnya. Ibu, ibu kumohon jangan pergi. Ibu, jangan panggil aku ibu. Keluarga Song kami tidak punya menantu sepertimu. Sawu ibu dari Song Jinsan. Kenapa kamu tidak bercermin? Kamu ini makhluk apa? Apa kamu benar-benar berpikir pantas menikah ke keluarga Song kami? Aku memberitahumu, jauhi anakku. Kalau tidak, aku akan menguliti kalian hidup-hidup. Ibu, ibu. Nona Wen ini benar-benar menyedihkan. Di pernikahan, suaminya malah kabur dari pernikahan. Jika ini tersebar, bagaimana dia akan menghadapi siapapun lagi? Dia pantas mendapatkannya. Nona muda palsu. Masih bermimpi menikah dengan keluarga Song dan menjadi nyonya muda. Aku benci. Dipermalukan sampai sejauh ini. Jika aku jati dia, aku akan mencari pohon bengkok dan menggantung diri. Nona Wen, Tuan Muda Sam membencimu tapi aku tidak. Huang Dasi ketua truk Huang. Mengapa Anda tidak ikut denganku saja? Aku akan menunjukkan padamu apa itu. Pria sejati. Aku dengar dua istri Huang Desi sebelumnya. Keduanya disiksa sampai mati olehnya. Jika nona muda palsu itu menjadi sasarannya, Lepaskan. dia akan sangat menderita. Wanita, kau benar-benar menggigitku. Jika kau berani membenciku, aku akan mengirimmu ke daerah Kumun. Dan biarkan pengemis-pengemis bau itu menyiksamu sampai mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Apakah aku salah lihat? Ini adalah orang terkaya di negara ini. Shen Yanhan. Zhao Wenyan. Idolaku. Dewa Perang. Dia sebenarnya adalah Dewa Perang Lu Xiaoming. Siapa kalian semua? Beraninya kalian menentangku. Apa kalian tidak percaya padaku? Cepat pergi. Kami pergi sekarang. Kalian bertiga kalian. Xiaoxi, maukah kau menikah denganku? Xiaoxi, maukah kau menikah denganku? 3 orang penting. Kami. Apakah kita saling kenal? Xiaoxi, ini aku Shen Yanan. Apa kamu sudah melupakanku? Ketika kita masih kecil di pedesaan, aku bahkan memanjat pohon dan memetik buah untukmu. Xiaoxi, ini aku Xiao Wenyan. Apa kau tidak ingat? Kita teman sebangku di SMP. Kau bahkan pernah meminjam penghapus dariku. Apa artinya itu? Xiaoxi menyelamatkan hidupku. Nyawa yang diselamatkan harus dibayar dengan pernikahan. Apa kau tidak tahu siapa cepat dia dapatlah? Aku lebih percaya pada tinju. Hanya dewa perang. Apa aku Shen Yan yang akan takut padamu? Kalau begitu coba saja. Coba saja, aku akan coba. Cukup. Bagaimana kalau begini? Kau dapat 1-3, kau dapat 2-4. Dan bagaimana dengan 5-6 dan 7 yang tersisa? Xiaoxi sepenuhnya milikku. Kalau begitu sudah beres. Pergi. Pergi. Apa urusanmu? Apa maksud kalian berdua? Jika kalian tidak yakin, kita bisa bertarung. Berhenti berdebat. Xiaoxi, Xiaoxi, kau mau kemana? Untuk menangkap. Mereka sedang beraksi. Kakak Jingcheng. Wen Qing, pewaris sejati keluarga Wen. Ini semua salahku. Aku merusak pernikahanmu dengan Wen Xi. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula aku tidak mau menikahi wanita bodoh itu. Bagaimana mungkin nona muda palsu sepertinya pantas menikahiku? Aku masih lebih menyukaimu. Kakak Jingcheng, dokter bilang bahwa untuk 3 bulan pertama kehamilan kita masih belum bisa. Tidak apa-apa. Aku akan lembut. Kau menyebalkan. Siapa yang berani merusak waktu senangku? Keluar. Hentikan syutingnya. Kakak Jingcheng, cepat hentikan mereka merekam.
Berhenti merekam, kalian semua pergi. Jingcheng. Jingcheng, kau secara terbuka memutuskan pertunangan kita karena dia. Aku sangat mencintaimu, namun kau mengkhianatiku seperti ini. Bagaimana kau bisa menghadapiku? Wensi, apa yang membuatmu gila? Yang akan kunikahi adalah nona muda tertua dari keluarga Wen. Bukan kamu nona muda palsu. Apakah salah jika aku memutuskan pertunangan denganmu? Sejujurnya, Xiaoqing sudah mengandung anakku. Aku akan menikahinya. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian sepasang bajingan. Aku membencimu. Apakah videonya sudah direkam? Ya, difilmkan. Dijamin definisi tinggi dan tanpa sensor. Mengesankan dan mendebarkan. Masalahnya sudah ditangani dengan baik. Cari cara untuk mendapatkan foto dan video itu. Diunggah ke internet, lalu buat itu menjadi tren. Ada 200.000 di kartu ini. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tidak masalah sama sekali. Nona Wen harap tenang. Kami menjamin kepuasan Anda. Silakan. Baiklah. Wen King. Song Jingcheng. Hadiah istimewa yang telah kusiapkan untuk kalian semua ini. Terimalah dengan senang hati. Di ibu kota grup W. Ibu kota. Grup Weng. Aku di sini. Selamat datang nona muda. Wen King. Bagaimana dia bisa ada di sini? Dia bukan nona muda sejati dari keluarga Wen. Bagaimana dia bisa menjadi nona muda grup Weng? Wensi. Kenapa kau ada di ibu kota? Aku akan berada dimanapun aku mau. Ini adalah kebebasanku. Itu bukan urusanmu. Sebagai nona muda keluarga Wang, aku memerintahkanmu. Keluar sekarang juga. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku masuk melalui proses yang benar, dipekerjakan setelah wawancara. Meskipun kau adalah nona muda keluarga Wang, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhku keluar? Kau. Wensi, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal dan mengundurkan diri dari grup Wang secara sukarela. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tunggu. Apakah Liontin Jiopku ada padamu? Lelucon macam apa yang kau mainkan? Aku adalah nona muda keluarga Wang, pewaris grup Wang. Liontin Giomu yang rusak itu? Apa menurutmu aku akan peduli tentang itu? Pergi sana. Tidak mudah bagiku untuk akhirnya menjadi nona muda keluarga Wang. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Wensi tetap di grup Wang. Dia harus diusir. Livia seorang desainer di Departemen Desain. Wensi, cepat pergi dan tuangkan air untuk nona muda. Apakah dia tidak punya tangan? Ini keberuntunganmu bisa melayani nona muda. Lin Manan, anggota staf Departemen Desain. Sekarang cepat pergi. Aku datang ke perusahaan untuk bekerja, bukan untuk menjadi budaknya. Apa kau masih menginginkan pekerjaan ini? Cepat pergi. Baiklah. Aku akan pergi. Nona muda, silakan minum air. Wensi, kamu gila. Apakah nona muda tidak benar-benar suka? Perasaan disanjung. Apakah kau tidak puas dengan layananku? Wanita jahat. Wensi, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Kita lihat saja nanti. Bu Sujuan, istri Wen Santian. Berikan ini pada Xiaonan untuk dimakan. Xiaonan. Xiaonan. Apa kau kembali? Nenek aku kembali. Kau bukan Xiaonan. Pergi. Xiaonan. Xiaonan. Di mana kau? Xiaonan. Xiaonan.
Penyakit Alzheimer nenekmu kambuh lagi. Penyakitnya, Xiaoju pelayan yang melayani Gu Sujuan. kadang baik kadang buruk. Kau tahu, jangan masukkan ke hati perkataannya. Aku tahu. Seseorang antar nyonya tua ke rumah sakit. Xiaonan. Nenek akhirnya menemukanmu. Nenek tua. Aku bukan Xiaonan. Apakah kau salah mengira aku orang lain? Namaku Wensi. Itu kau. Itu kau. Aku sama sekali tidak salah. Ini ibumu. Kau benar-benar mirip denganku. Saat kau baru lahir, kakekmu memberimu Leontin Gyo. Bagian depannya diukir dengan naga dan Phoenix pembawa kemakmuran, dan bagian belakangnya diukir dengan nama panggilanmu Xiaonan. Jika kau memiliki Leontin Gyo ini bersamamu, maka kau akan tahu semua yang kukatakan itu benar. Xiaonan. Kau. Apakah kau benar-benar nenekku? Xiaonan, setelah bertahun-tahun ini, nenek akhirnya menemukanmu. Nenek. Nenek. Xiao yang pelayan pribadi Gu Sujuan. Nona muda. Aku melihat nyonya tua bersama seorang wanita bernama Wensi. Apa? Awasi mereka untukku. Segera beritahu aku tentang perkembangan apapun, ya. Itu luar biasa, Nenek. Sekarang aku juga akan punya keluarga. Wensi, apa yang kau lakukan pada nenekku? Apa yang kau katakan? Dia nenekmu. Tidak heran Wen Qing tiba-tiba berubah dari nona muda sejati keluarga Wen menjadi nona muda keluarga Weng. Jadi dia merebut identitasku. Nona muda keluarga Weng yang sebenarnya seharusnya aku. Wensi, kau tidak mencoba memanfaatkan usia tua nenekku dan ingatannya yang buruk untuk menipu uang darinya, bukan? Kau tidak boleh menggertak Xiaonan. Nenek, aku Xiaonan. Jangan biarkan dia menipumu. Dia adalah Xiaonan. Kau palsu. Membuat keributan seperti ini di rumah sakit, perilaku macam apa ini? Itu kamu. Kakek. Dia pembohong. Dia melihat bahwa nenek tidak waras dan menipu nenek agar percaya dia adalah nona muda keluarga Wang. Mencoba merebut aset keluarga Wang kita. Wen Qing, siapa di antara kita berdua yang pembohong? Kau tahu betul dalam hatimu. Tuan Besar Wang, ini adalah laporan tes kekerabatan antara aku dan nenek. Kau akan tahu setelah kau melihatnya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku benar-benar salah orang? Laporan tes ini palsu. Kakek, jika kakek tidak percaya, maka teleponlah dokter yang melakukan tes. Kakek akan tahu kebenarannya nanti. Tuan Besar Wang, aku percaya hubungan darah tidak berbohong. Aku tidak takut tes itu. Seseorang. Bawa dokter ke sini. Ya. Tuan Tua Wen, laporan tes ini palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Laporan ini, jelas-jelas baru saja kau serahkan padaku. Nona Wen, kau tidak boleh berbicara sembarangan. Rumah sakit kami memiliki rekaman pengawasan. Tuan Besar Wang, aku meminta di hadapanmu untuk melakukan tes kekerabatan lagi. Itu juga tidak apa-apa. Mari kita lihat, siapa yang berani mengutak-atik sesuatu di depanku sekarang. Tuan Tua Wen, ini adalah hasil tes yang baru. Dasar pembohong. Apa? Ini tidak benar. Aku benar-benar bukan pembohong. Kau harus percaya padaku. Dia pasti memanipulasinya. Aku terjebak dalam perangkapnya. Seseorang. Singkirkan pembohong ini dari pandanganku. Mulai sekarang dia tidak diizinkan untuk mendekati nyonya tua lagi. Tidak ada di antara kalian yang boleh menyentuh Xiaonan. Dia adalah cucu kandungku. Nenek, aku cucu kandungmu.
Dia palsu. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat bawa pembohong ini pergi. Nenek, Sionan. nenek. Wen King. Cepat atau lambat aku akan di depan kakek, membongkar kedokmu, dan mengusirmu dari keluarga Wen. Apa yang kau lakukan? Dasar pembohong. Kau masih berani datang ke perusahaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Masalah kau menyamar sebagai nona muda, diketahui oleh semua orang di perusahaan. Sungguh 8 kali kesialan. Menjadi rekan kerja dengan orang sepertimu. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau bahkan memimpikan kehidupan nona muda. Pergi kencing dan lihat dirimu sendiri. Apa kau pantas mendapatkannya? Apakah aku pantas atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Sedangkan kau harus tahu tempatmu sendiri. Jangan biarkan orang lain menggunakanmu sebagai tameng manusia dan berakhir sebagai umpan meriam. Wen King, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kau tahu dalam hatimu, kau bisa berpura-pura untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat aku akan memberitahu kakek dan membongkar identitas aslimu. Apa kau pikir aku takut padamu? Sekarang setelah kakek sudah memutuskan kau pembohong, apa kau pikir dia akan percaya perkataanmu? Kalau begitu mari kita tunggu saja. Suatu hari cepat atau lambat, aku akan secara pribadi mengusirmu dari keluarga Wang. Kalau begitu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Nona Wen sudah ditemukan. Dia ada di ibu kota. Rapat ditunda. Aku akan mengejar istriku. Pelatihan selesai. Aku akan mengejar istriku. Syuting dihentikan. Aku akan mengejar istriku. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kalian bertiga ada di sini? Xiaoxi, kau datang ke ibu kota. Kenapa kalian tidak memberitahu kami? Tentu saja itu untuk menghindari kalian bertiga. Aku tiba-tiba teringat. Aku harus kembali dan lembur. Aku pergi duluan, kalau begitu. Berhenti. Berhenti. Apa? Ada hal lain? Xiaoxi. Bagaimana kau bisa terluka? Aku harus mengakui. Shen Yanheng benar-benar tampan. Siapa yang melakukannya? Ibu. Yang ini juga tampan. Kalian berdua cukup. Yang kalian pikirkan hanya memanfaatkan Xiaoxi. Aku beritahu kalian semua. Xiaoxi milik kita semua. Kita harus berbagi keberuntungan bersama. Anak muda zaman sekarang. Akhlaknya merosot. Itu. Sudah larut. Aku buru-buru untuk absen masuk kerja. Kalau tidak gajiku akan dipotong. Aku pergi duluan, kalau begitu. Xiaoxi. Kalian berdua. Kenapa kalian tidak membantuku menghentikannya? Mengetahui Xiaoxi ada di sini, kita bisa datang menemuinya kapan saja. Yang paling penting sekarang sebenarnya adalah menemukan orang yang menyakitinya. Tepat sekali. Berani-beraninya mengganggu Xiaoxi. Kami akan membuat mereka membayar mahal. Bagaimana orang-orang ini menyetir? Ada apa dengan kalian? Apa kalian bisa menyetir? Apa kau gila? Cepat pindahkan mobilmu. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Aku memperingatkanmu. Aku cucu Wang Jentian. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang itu tidak akan berguna. Kakek, aku tidak peduli. Kakek harus menemukan orang-orang ini dan bantu aku membalas dendam. Lihat.
Mereka memukulku sampai babak belur. Siapa orang-orang ini? Mereka pasti punya keberanian yang luar biasa. Beraninya mereka menyentuh cucu-cucu Wang Santian. Xiaonan, jangan khawatir. Beckett pasti akan membalaskan dendammu. Memang pantas untuknya. Siapa suruh dia menjebak Xiaonan? Tembohon? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaonan ini adalah cucu kandung yang akhirnya kita berhasil temukan dan bawa kembali. Bagaimana bisa kau membicarakannya seperti itu? Dia hanya palsu. Bagaimanapun aku tidak mengakuinya. Kakek, tolong jangan berdebat dengan nenek. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Kurasa aku harus pergi saja. Apa kau tidak akan menghentikannya? Hentikan dia untuk apa? Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Blackpink. Melihatnya saja sudah menjengkelkan. Dasar nenek tua. Setelah aku berurusan dengan Wenxi, aku akan datang berurusan denganmu. Mengapa nona muda tertua tidak datang 2 hari ini? Kudengar nona muda tertua dipukuli. Wajahnya bengkak semua. Dia sedang memulihkan diri di rumah sekarang. Apa? Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak masuk akal? Mereka bahkan berani memukul nona muda tertua keluarga Wang. Wen Qing dipukuli. Ini benar-benar memuaskan. Pahlawan mana yang begitu benar dan ksatria? Begitu berani dan adil. Xiaoxi, apa kau luang malam ini? Bisakah kau makan malam denganku? Xiaoxi, kapan kau pulang kerja? Mari makan malam bersama. Xiaoxi, syuting acaraku sudah selesai. Mari kita rayakan dengan The makan film malam-malam was ini. translated and narrated Apa by yang kulihat M. ini? Media. Keberuntungan romantis yang luar biasa. Beban manis terkutuk ini. Ya Tuhan. Mereka memang sudah tiba semua. Xiaoxi, kau mau kemana? Xiaoxi, kau mau kemana? 3 tokoh penting. Bukan berarti aku tidak ingin bertemu kalian semua. Hanya saja aku takut kalian akan menghabiskan terlalu banyak. Xiaoxi, bagaimana bisa kau? Kau tidak berpikir kami bertiga sangat miskin kan? Bahwa kami tidak mampu mendukungmu kan? Tidak, bukan itu maksudku. Menurutku, lebih baik memperjelas semuanya. Bicara. Aku sangat terhormat telah menerima perhatian dari 3 tokoh penting ini. Namun, kita tidak benar-benar saling mengenal. Tun tidak memiliki landasan emosional. Jadi aku tidak berpikir itu sangat cocok. Lagi pula aku punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dan aku tidak ingin menikah sekarang. Aku sangat menyesal. Baiklah. Kalau begitu aku mengerti. Bagus kalau kau mengerti. Tapi, aku akan mulai mengejarmu lagi. Apa? Aku juga tidak akan memaksamu menikahiku lagi. Dan akan mengejarmu lagi. Dan menumbuhkan perasaan denganmu, tepat sekali. Xiaoxi, sampai kau jatuh cinta dengan salah satu dari kami bertiga. Terutama aku. Tapi Xiaoxi, jangan khawatir. Selama waktu ini, jika kau jatuh cinta dengan pria lain, kami bisa menarik diri secara sukarela. Semoga petir menyambarku sampai mati. Ini pertama kalinya aku datang ke restoran kelas atas seperti ini untuk makan. Ini semua berkat kebaikan Nona Muda. Nona Muda tidak hanya cantik, tetapi juga sangat ramah. The film was Menjadi rekan kerja translated dengan Nona and Muda narrated by adalah M. keberuntungan Media. kami. Kalian adalah karyawan yang luar biasa dari perusahaan. Tentu saja aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Ayo pergi. Kita akan pergi ke ruangan pribadi. Apa kau buta? Jika kau menyakiti Nona Muda, bisakah kau sanggup menggantinya? Kau yang buta. Dia yang menabrakku. Ini adalah restoran paling mewah di ibu kota. Hanya untuk anggota. Kau Nona Muda palsu datang ke sini. Pasti kau tidak menipu seseorang. Untuk membiarkanmu masukkan. Kemarilah. Lepaskan aku. Semuanya lihat baik-baik. Ingat wajah ini. Wanita ini penipu. Dia tidak hanya menyamar sebagai nona muda keluarga Wen, menumpang di rumah keluarga Wen, tetapi juga mengincar nona muda keluarga Wang. Untungnya Tuan Besar Wang berpandangan jernih dan bijaksana, dan karenanya tidak tertipu olehnya. Sudah cukup bicara. Kau sudah melakukannya. Jadi, mengapa kau takut orang lain membicarakannya? Setelah menjadi penipu selama bertahun-tahun, ketidakmaluanmu mungkin lebih tebal dari tembok kota, bukan?
Wensi, kau benar-benar berani menyentuh orangku. Aku tentu saja bukan semacam nona muda yang lemah lembut. Aku punya banyak kekuatan dan cara. Berani menggertak orang-orangku. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Nona muda, Wensi tidak sopan padamu. Kau harus menghukumnya dengan berat. Tepat sekali. Dia harus diberi pelajaran. Di mana manajernya? Panggil manajermu keluar untukku. Nona muda Weng, nama belakangku Liu. Apa perintah Anda? Manajer Liu, aku memerintahkanmu sekarang juga. Usir wanita ini untukku. Keberadaannya di sini hanya akan merusak suasana hatiku untuk makan. Nora, tolong segera pergi. Kau adalah yang paling sopan di antara para sombong yang pernah kulihat. Yang paling sopan. Jika aku tidak salah, isi ulang untuk keanggotaan emas di restoran ini adalah 5 juta per satu transaksi, kan? Ambillah. Wensi, kau hanya seorang yatim piatu tanpa orang tua. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Manajer Liu, dia pembohong ulung. Uang di kartu ini mungkin hasil kejahatan. Apa kau berani menerimanya? Kau bersedia menjadi wajah cantik tanpa otak? Jangan berasumsi semua orang sepertimu. Kalau bukan, karena aku waktu itu, perusahaan Win sudah lama bangkrut. Adapun siapa pembohongnya? Kau tahu dengan jelas di hatimu. Wanita celaka. Diam. Manajer Liu, apa kau tidak akan menyuruh seseorang mengusir wanita ini untukku? Apa kau tidak menginginkan restoran ini lagi? Ya, seseorang. Antar nona ini keluar. Lepaskan. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa mereka ada di sini? Ketua Shen, Manajer Liu. Kau dipecat. Ketua Shen. Aku juga melakukannya demi kebaikan restoran kita. Dia, nona muda dari keluarga Weng, akan menjadi tamu terhormat restoran kita di masa depan. Dia hanya seorang pembohong. Tidak pantas menyinggung keluarga Weng karena dia. Siapa bilang dia pembohong? Dengarkan aku baik-baik. Dia adalah calon istri ketua grup Shen. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawan aku. Kau berhasil membuat pertunjukan lagi. Mulai sekarang aku tidak bisa membiarkan orang ini mendahuluiku lagi. Nyonya, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah calon istri ketua. Tolong dengan kemurahan hati Anda abaikan pelanggaran saya. Maafkan saya kali ini. Baiklah. Saya mohon. Manajer Liu, adapun aku paling adil. Jika orang lain menunjukkan sedikit rasa hormat padaku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Tapi jika orang lain sedikit saja menindasku, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Nyonya, saya mohon tolong ampuni saya. Bawa dia pergi. Nyonya. Wen King, sekarang giliranmu. Xiao Xi. Bagaimana kau ingin menghadapi mereka? Shen Yanheng, kau berani menyentuhku. Apa kau tidak takut membuat keluarga Wang menjadi musuh? Apa aku bahkan akan menganggap keluarga Wen penting? Hanya keluarga Weng. Tidak layak disebut. Sialan. Mereka pamer lagi. Kalian berdua, kalian tidak perlu membuat keributan besar dengannya demi aku. Menurunkan status kalian. Cukup gantungkan tanda di pintu masuk restoran. Wen King dan anjing dilarang masuk. Ya, di mana anjing itu? Ambil 2 baiklah. Baiklah. Penjaga. Bawa mereka bertiga pergi. Mulai sekarang tempat ini dilarang masuk. Cepat pergi. Lepaskan. Wensi, dasar wanita celaka. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu sebentar. Tamparan ini adalah balasan dariku untukmu. Dan tamparan ini, anggap saja ini bunga. Aku adalah orang yang pendendam dan selalu mencari balas dendam. Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu dari keluarga Wang.
Biarkan aku masuk. Wensi dasar rubah betina. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wensi, The film aku was ingin kau mati. translated and narrated by Nona Muda. Kakek, aku kira kau terpengaruh oleh Wensi, penipu itu, dan tidak akan peduli padaku lagi. Kau tahu kau salah. Ya, kakek aku juga. Sejenak kehilangan akal. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah, bangunlah. Terima kasih kakek. The film Dokter was berkata, translated penyakit and nenekmu narrated by M Media. sekarang bisa dipulihkan di rumah. Namun kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Oleh karena itu aku memutuskan untuk meminta Wensi datang ke rumah kita sering-sering mulai sekarang untuk memeriksa nenekmu. Tapi Wensi dia. Pikiranku sudah bulat. Jangan katakan apa-apa lagi. Ya kakek. Bagus kau Wensi. Hari pertama aku kembali, kau sudah membuat masalah untukku. Nyonya tua, kamu akhirnya kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xiaoju Nyonya tua telah menjalani perjalanan yang melelahkan. Kembali. Mari kita kembali ke kamarnya untuk beristirahat dulu. Baiklah Nona Wen. Nona muda, kenapa dia ada di rumahmu? Kami diundang oleh Nona muda. Itulah sebabnya kami menjadi tamu di rumahnya. Memangnya Wensi itu siapa? Apakah dia pantas bersama Nona muda? Berdiri di bawah atap yang sama. Nona muda, Wensi selalu punya tangan panjang. Kamu harus menyuruh seseorang mengawasinya dengan ketat. Kata-katamu memang telah mengingatkanku. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Nenek harus istirahat yang baik dulu. Aku akan turun dan memeriksa bubur yang kubuatkan untuk nenek. Apakah sudah siap? Si Honan tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali sebentar lagi. Xiaoju selama aku pergi. Jaga nenek. Jangan tinggalkan dia sedikit pun. Mengerti? Dimengerti Nona Wen. Kami akhirnya menemukanmu. Wensi dasar pencuri. Beraninya kamu mencuri liontin Jiok Nona muda. Wensi, sayang sekali kakekku sangat mempercayaimu. Membiarkanmu bebas masuk ke rumah keluarga Wang. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu khianat. Selalu mengincar harta keluarga Wang kita. Pencuri tetaplah pencuri. Seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa yang salah dengan itu? Aku jijik. Kamu cuma pembohong. Dari mana kamu mendapatkan barang sebagus itu? Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti mencurinya. Aku pikir dia hanya iri pada nona muda yang berdarah bangsawan dan menikmati kemuliaan yang tak ada habisnya dan kekayaan. Dia ingin menggantikan nona muda. Bawa dia ke kakak dan ceritakan semuanya dengan benar kepadanya. Pergi. Aku pasti akan membuatmu keluar dari keluarga Wang. Kakek kali ini, kau sama sekali tidak boleh membiarkan Wensi lolos lagi. Kau dengan baik hati mengizinkannya mengunjungi nenek. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan lari ke kamarku untuk mencuri liontin Jiokku. Ini liontin Jiok yang kau berikan padaku saat aku lahir. Jika dia mencurinya, aku tidak akan punya muka untuk menemuimu lagi. Ketua saya bisa bersaksi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Wensi menyelinap ke kamar nona muda untuk mencuri liontin Jiok. Untungnya kami menghentikannya tepat waktu. Menangkapnya basah. Saya juga bisa bersaksi. Ketua Anda tidak tahu. Wensi terus-menerus menentang nona muda di perusahaan, menyebabkan nona muda menanggung segala macam penderitaan. Orang seperti itu, sama sekali tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kau benar-benar luar biasa. Berbohong tanpa perlu naskah. Bagaimana kami berbohong? Apa yang kami katakan jelas-jelas kebenaran. Wensi, apakah kau benar-benar mencuri liontin Jiok Xiaonan? Aku tidak mencurinya. Aku mengambilnya secara terbuka dan sah. Wensi, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku mengambil apa yang menjadi milikku. Apa salahnya? Nona muda barang ini. Apakah ini milikmu? Itu sesuatu yang sudah kumiliki sejak lahir. Bagaimana mungkin aku salah? Wensi, kau berani menghancurkan milik kakek. Liontin Jiok yang kakek berikan padaku. Liontin Jiok ini palsu. Kau bicara omong kosong. Aku melihatmu mengambil liontin Jiok dari kamarku dengan mata kepalaku sendiri. Karena Nona Sulung bilang liontin Giok ini milikmu. Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa banyak sisik naga di liontin Giok ini? Berapa banyak bulu Phoenix? Apakah kamu tahu kata-kata apa yang terukir di bagian belakang? Barang yang kakek berikan padaku aku hargai seperti harta karun. Aku tidak tega mengeluarkannya dan bermain dengannya.
Bagaimana aku tahu berapa banyak pola yang ada di atasnya? Baiklah, kamu tidak tahu. Kalau begitu biar aku beritahu. Leontin Giok ini memiliki 108 sisik naga. Ia memiliki 108 bulu Phoenix. Terukir di bagian belakang adalah nama panggilan nona sulung keluarga Wang. 2 karakter Sionan. Kamu bahkan tidak tahu apakah Leontin Giok ini asli atau palsu. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi nona sulung keluarga Wang? Aku hanya tidak melihat dengan jelas sejenak. Kamu memang cemas. Kamu sangat ingin mencari kesalahanku. Agar kakek menghukumku. Dan mengamankan posisimu sebagai nona sulung keluarga Wang. Jadi kamu sama sekali tidak peduli dengan keaslian Leontin Giok itu. Kamu juga tidak akan tahu bahwa jauh sebelum kamu bahkan masuk pintu, aku sudah menukarnya dengan Leontin Giok palsu. Nona sulung. Leontin Gioknya sudah ditemukan. Ada di kamarmu. Bagaimana ini mungkin? Aku akhirnya menemukanmu. Wensi, kembalikan Leontin Giokku. Ini milikku. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Aku adalah nona sulung keluarga Wang, berikan padaku. Berikan padaku. Hentikan. Siapa yang melakukan ini? Kakek Wensi memecahkan Leontin Gioknya. Bukan salahku. Aku juga melihatnya. Wensi memecahkan Leontin Giok itu. Aku akhirnya menemukanmu. Tapi kamu rusak. Tuan Besar Wang. Aku tidak pernah menginginkan sepeser pun dari keluarga Wang. Aku hanya ingin menemukan keluargaku sendiri. Tapi kamu tidak pernah mempercayaiku. Sekarang, Leontin Giok itu pecah. Ikatan kekerabatanku dengan keluarga Wang terputus. Kau. Kakak, jangan dengarkan dia. Dia menggunakan mundur sebagai cara untuk maju. Wen King, bahkan jika aku tidak menginginkan posisi nona sulung keluarga Wang, itu tetap bukan giliranmu. Nikmati waktumu. Saat-saat terakhirmu sebagai nona sulung. Kakek, lihat dia. Diam. Semua kejadian hari ini disebabkan olehmu. Pergi ke ruang makan dan berlutut sebagai hukuman sekarang juga. Kakek. Cepat pergi. Halo. Sekretaris Li berikan perintah. Minta seseorang melindungi Wensi. Jangan biarkan dia mengalami kemalangan apapun. Juga kirim seseorang untuk diam-diam mengawasi Wen King. Setiap gerakannya harus segera dilaporkan kepadaku. Si sialan itu akhirnya pergi. Sungguh memuaskan. Siapa suruh dia punya tangan panjang? Mempertahankan orang seperti itu di perusahaan hanya akan menimbulkan masalah. Baguslah dia sudah pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu menyiramkan air padaku. Bukan grup Wang yang memecatku. Akulah yang meremehkan grup Wang. Menjadi rekan kerja dengan orang sepertimu yang menjilat, yang berkuasa. Dan meremehkan yang lemah, hanyalah noda dalam hidupku. Aku memperingatkanmu. Menjauhlah dariku setiap kali kamu melihatku mulai sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku memukulmu. Kamu. Kalian semua sebaiknya berhati-hati. Wensi telah sepenuhnya menyinggung Wang Zhentian. Dia diusir dari grup Wang olahnya. Orang tua itu berkata bahwa pada hari perayaan ulang tahun perusahaan, dia akan mengumumkan identitasku kepada semua orang. Mulai sekarang aku akan menjadi nona sulung sejati keluarga Wang. Putriku tersayang, selama kamu mengamankan posisimu sebagai nona sulung keluarga Wang, semua yang ada di keluarga Wang akan menjadi milik kita di masa depan. Jadi bagaimana jika Wensi adalah pewaris sejati keluarga Wang? Dia akan tetap dihancurkan olehku seperti semut. Ya, kita sama sekali tidak bisa membiarkan gadis celaka itu lolos begitu saja. Ibu, aku tutup teleponnya sekarang. Aku akan meneleponmu kembali nanti.
Kakek, mengapa kakek di sini? Ini rumahku. Apakah ada tempat yang tidak bisa aku datangi? Kakek, bukan itu maksudku. Kau harus tahu tempatmu. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Satu minggu kemudian. Jadi disinilah grup Wang mengadakan rapat tahunannya. Ini terlalu mewah. Kita berutang semua ini pada nona sulung kita. Tanpa dia tempat-tempat seperti ini untuk kalangan atas. Kita tidak akan pernah bisa masuk seumur hidup kita. Bukankah itu nona sulung? Orang di sebelahnya pasti ketuakan. Kakek, aku melihat beberapa kolega dari perusahaan. Kakak masuk duluan. Aku akan pergi menyapa mereka. Baiklah, kau pergi. Baik. Nona sulung kamu sangat cantik hari ini. Benar-benar pantas menjadi putri keluarga Wang. Apakah kalungmu dari Chanel? Hanya kamu yang mungkin bisa memakai perhiasan semewah itu. Aku berani bilang kamu pasti orang tercantik di sini. Anak siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia sangat cantik. Memang jika kami tidak baru saja melihat nona sulung, aku pasti akan mengira dia adalah putri orang terkaya. Wensi ini adalah rapat tahunan grup Wang. Kamu seorang penipu. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku pikir, dia hanya menyelinap masuk dengan menyamar sebagai nona sulung. Menipu orang itulah yang paling dia kuasai. Beberapa orang kamu tahu. Tidak peduli seberapa cerah dia berpakaian. Tetap saja ayam hutan dari gunung. Dan tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Wensi ini bukan tempat bagimu untuk menumpang gratis. Keluar dari sini sekarang. Jika aku pergi, bagaimana aku akan secara pribadi mengusirmu dari keluarga Wang? Omongan gila macam apa itu? Dasar penipu. Kamu masih ingin mengusir nona sulung kami dari keluarga Wang. Semuanya datang dan lihat. Wanita ini penipu. Jauhi dia jika kamu melihatnya lagi. Jangan pernah biarkan dia menipumu. Seseorang, usir dia dari sini. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Itu sebenarnya orang terkaya di negara ini. Ketua Shen dari grup Chef. Aku tidak salah lihat kan? Itu sebenarnya dewa perang Lu. Dan aktor show ini. Sebenarnya apa latar belakang Wensi ini? Dia sebenarnya memiliki 3 tokoh besar yang mendukungnya pada saat yang bersamaan. Kenapa kalian semua di sini? Tentu saja aku di sini untuk mendukungmu. Aku ingin melihat. Dengan aku di sini siapa yang berani mengganggumu? Jangankan hanya perjamuan kecil. Bahkan di perjamuan kenegaraan, dia akan punya tempat. Singkatnya tidak ada yang bisa menindas Xiaoxi. Wensi, bukankah kamu hanya mengandalkan penampilanmu untuk merayu pria kemana-mana? Jika bukan karena ketiga orang itu, kamu tidak akan berarti apa-apa. Fakta bahwa aku bisa membuat 3 pria jatuh cinta padaku pada saat yang sama. Itu juga kemampuanku. Sebagai balasannya, bisakah kamu melakukannya? Xiaoxi, tolong jangan mempersulit kami. Lihatlah cara dia berpakaian, semua lekuk tubuh. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia akan menjual diri. Kamu Zhou Wenyang. Aku akan membuatmu membayar. Aku akan menendangmu keluar dari industri hiburan. Aku sangat takut. Tapi kamu juga perlu mempertimbangkan. Apakah kamu punya kemampuan? Kalian semua. Kalian sudah keterlaluan? Untuk apa kalian semua hanya berdiri di sana? Cepat usir mereka. Coba sentuh salah satu dari mereka. Sekumpulan orang tak berguna. Semuanya aku tidak datang ke sini hari ini untuk membuat masalah. Tetapi untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik. Wen Qing bukan putri sulung keluarga Wang. Akulah putri sulung keluarga Wang yang sebenarnya. Dia mencuri liontin giok yang membuktikan identitasku. Untuk menutupi kebenaran.
Dia berulang kali mencoba membunuhku dan nenek. Ada hal seperti itu. Hatinya benar-benar jahat. Itu benar. Dia tidak hanya merebut identitas orang lain. Dia bahkan mencoba membunuh mereka untuk membungkam mereka. Diam, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku adalah putri sulung sejati keluarga Wang. Dia hanya seorang pembohong. Semua kejahatan yang dia lakukan ada di sini. Semua orang akan tahu setelah melihatnya. Nona sulung, apakah yang dia katakan benar? Bahkan kau tidak percaya padaku. Dan aku biasanya sangat baik kepada kalian semua. Wanita celaka ini. Hari ini, aku hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Dan mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Setelah ini, aku akan menyerahkan semua bukti kepada polisi. Wen Qing, kamu sebaiknya berhati-hati. Wensi, hari ini aku akan memastikan kamu mati di sini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Melindungimu adalah tugasku. Xiao Si, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa sebenarnya yang berani menyentuh Xiao Si? Di sana. Kejar. The film was translated and narrated by M Media. Kau berani memukulku. Kamu yang melakukan ini kan? Apakah kamu sangat kecewa melihat aku tidak mati? Wensi, kamu bicara omong kosong. Jika kamu berani memfitnahku lagi, aku akan meminta kakak menghukummu. Ketua sudah tiba. Kakek Wensi membuliku. Dia bahkan menamparku di depan semua orang. Kamu benar-benar menipuku. Kamu sama sekali bukan Xiaonan. Kakek, aku tidak. Kakek pasti telah ditipu oleh seseorang. Kau masih berani berbohong. Aku tahu segalanya tentangmu. Tidak ada yang pernah menipuku sebelumnya. Keluarga Wenmu benar-benar luar biasa. Kakek, bukan seperti itu. Semuanya dengarkan. Tahun ini, sebelum ringkasan rapat tahunan tahun ini, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Xiaonan yang asli, aku sudah menemukannya. Dia adalah Wen. Kakek. Kakek. Kakek, pergi sana. Kakek, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Kakek. Untuk apa kalian berdua hanya berdiri di sana? Cepat panggil ambulans. Ya. Itu kamu. Kamu meracuni kakek. Aku tahu itu. Kamu mendekati kakak dengan niat buruk. Kamu bisa menipu orang lain dengan kata-kata manismu, tapi kamu tidak bisa menipu kakek. Identitasmu terbongkar oleh kakak, dan kamu menjadi marah karena malu. Jadi kamu mencoba membunuhnya. Aku rasa kamu hanya berpura-pura kan? Meracuni dan melukai kakak. Lalu menjebakku. Aku akan membawa kakak ke rumah sakit. Penjaga, tangkap pembunuh ini. Semuanya. Si peracun telah tertangkap olehku. Aku pasti akan menghukum pelakunya dengan berat. Dan mendapatkan keadilan untuk kakek.
Wen Qing, apa yang kamu lakukan pada kakek? Orang tua itu masih hidup. Tapi itu tidak masalah. Kalian semua akan segera bersatu kembali di bawah sana. Wen Qing, aku menyarankanmu untuk melepaskanku sekarang. Kalau tidak, nasibmu akan 10 bahkan 100 kali lebih buruk dariku. Apa kamu pikir kamu masih bisa hidup dan keluar dari sini? Ini adalah zona pembongkaran. Tidak ada siapapun di sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mati. Hanya jika kamu mati, barulah aku bisa benar-benar menikmati segalanya dari keluarga Wan dengan tenang. Xiao Qing, aku sudah membawa nenek tua ini untukmu. Nenek, Xiaonan. kemari. Jangan bergerak. Wen Qing, nenek tidak sehat. Cepat lepaskan dia. Wen Si, mari kita bermain game. Pilih salah satu dari 2 orang tua ini. Dan gunakan hidupmu untuk ditukar dengan hidup mereka. Aku akan memberimu 5 detik. 5, 4, 3. The film was translated and narrated by M Media. 2, 1. Nenek, apa kamu takut? Jika kamu takut, maka cepatlah buat pilihanmu. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan nenek? Wen Si, waktunya habis. Wen Qing, gunakan hidupku untuk menyelamatkan nyawa nenek. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Aku hanya ingin kamu melihat dengan matamu sendiri. Orang-orang yang kamu cintai mati di hadapanmu. Perasaan tidak berdaya. Karena kamu masih tidak bisa memilih. Aku akan membantumu. Wen Qing, biarkan nenekku pergi. Wen Si, jika kamu berani menyakiti Xiao Qing, aku akan membunuh wanita tua ini. Ini, Ibu? Ibu, Nenek, apakah kalian baik-baik saja? Xiaonan. Wen Si, aku akan membunuhmu. Awas. Shen Yanheng. Shen Yanheng, apakah kamu baik-baik saja? Shen Yanheng. Shen Yanheng. Ketika aku melihatmu menangis untukku, aku sudah sangat bahagia. Shen Yanheng. Shen Yanheng, jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Xiao Si. Aku. Begini saja. Mati dalam pelukanmu cukup baik. Shen Yanheng. Shen Yanheng. Kamu sudah bangun. Xiao Si. Masih hidup dan melihatmu. Itu benar-benar luar biasa. Shen Yanheng, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti akan baik-baik saja. Masih berpura-pura. Masih berpura-pura. Dia jelas tidak terluka parah. Dia mengandalkan telah menyelamatkan Xiao Si untuk berpura-pura lemah di sini. Aku yakin. Dia mungkin sengaja terluka saat itu. Xiao Si. Selama aku melihatmu aman dan sehat, aku sudah sangat bahagia. Ada apa? Xiao Si. Aku mungkin sudah terlalu lama berbaring. Kakiku kesemutan karena berbaring. Kalau begitu bagaimana kalau aku memijatmu? Baiklah. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Xiao Si kan perempuan. Itu tidak pantas. Apa hubungannya denganmu? Siapa yang menyuruhmu membohonginya?
Nona Tuan sudah bangun. Tolong temui dia. Baiklah, aku pergi sekarang. Xiaonan, kau di sini. Tuan Besar Wang, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Xiaonan. Aku tahu aku salah. Aku salah mengira kau orang lain. Maukah kau memaafkan kakek? Kumohon. Aku tahu seluruh kebenarannya sekarang. Kakek membuatmu menderita. Kakek sudah tua dan tidak berguna sekarang. Aku bahkan tidak mengenali cucuku sendiri. Dan aku bahkan ditipu oleh Wenking itu. Kau memaafkan kakek. Berikan kakek kesempatan lagi. Kakek akan memberimu kompensasi yang baik. Semuanya sudah berlalu. Membicarakan ini sekarang tidak ada artinya lagi. Belum terlambat. Xiaonan, nenekmu dan aku sama-sama sudah tua sekarang. Tidak banyak waktu tersisa. Harapan terbesar kami adalah menemukanmu di masa hidup kami. Dia sakit parah sekali. Semua orang sudah lupa. Tapi dia masih mengingatmu di hatinya. Demi nenek. Kumohon maafkan kakek. Ya, kau bilang Yantin Giap itu pecah. Dan hubungan kekerabatanmu dengan keluarga Wan terputus. Sekarang, aku sudah memperbaikinya. Lihat. Bisakah hubungan kekerabatan ini disambungkan kembali? Ini Leontin Giokku. Xiaonan, pulanglah. Pulanglah. Halo semuanya. Aku Wen Santian. Hari ini, di hadapan sebuah karyawan grup Wen kami, aku secara resmi mengumumkan, keluarga Wen, putri sulung sejati. Grup Wen kami, satu-satunya pewaris adalah Wensi. The film was translated and narrated by M Media. Halo semuanya. Aku Wensi. Apa? Jadi Wensi sebenarnya adalah nona muda tertua keluarga Wan. Apa sebenarnya yang terjadi? Wenking itu palsu? Masalahnya kami mengikuti si palsu itu dan bersama-sama menindas nona muda tertua yang asli. Selesai, sudah semuanya selesai. Kami sudah menyinggung nona muda tertua. Lupakan grup Wang. Kami tidak akan bisa bertahan di seluruh ibu kota. Ini semua salah Wenking si pembohong itu. Dia membuat kami berdua sangat menderita. Sebelumnya seseorang memasukkan identitasku dan menyebabkan masalah di grup. Wenking untuk melindungi identitasnya berkolusi dengan keluarga Wang dan meningkatkan tindakannya. Berulang kali berusaha membunuhku. Sekarang seluruh keluarga itu sudah menerima hukuman hukum. Liu Ya, Lin Manman, nona muda tertua ini tidak ada hubungannya denganku. Kami juga ditipu oleh pembohong itu Wenking. Ya, semuanya salah Wenking. Kalian berdua membentuk kelompok, menjilat yang berkuasa dan menginjak-injak yang lemah, dan menjilat atasan sambil menindas bawahan. Orang-orang sepertimu yang tinggal di perusahaan adalah parasit bagi seluruh perusahaan. Mulai hari ini, kalian dipecat. Penjaga, bawa mereka keluar. Tidak, nona muda tertua. Kami juga tertipu. Nona muda tertua, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Bagus sekali. Jika begitu, Xiaoxi akan punya keluarga sekarang. Kalau begitu aku bisa pergi ke Tuan Besar Wen dan melamar Xiaoxi. Mimpi saja. Mimpi saja. Jangan kira
Aku tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Kalian berdua tidak ingin menikahi Xiaoxi. Baiklah, aku tidak akan menunggumu. Besok aku akan pergi ke Tuan Besar Wang untuk melamar. Xiaoxi. Sekarang kau sudah kembali. Sudah waktunya untuk memikirkan urusan seumur hidupmu, bukan? Menurutku ketiga pemuda yang mengejarmu itu semuanya cukup baik. Shen Yanang muda dan menjanjikan. Cukup kaya untuk menyanyi sebuah negara. Lu Xiaoming setia dan jujur. Kekuatannya mengguncang keempat penjuru. Ketenaran Shu ingin memenuhi dunia. Penuh perhatian dan antusias. Menurutku mereka semua adalah pilihan yang baik. Bagaimana menurutmu? Kakek untukku saat ini. Aku masih tidak ingin menikah. Aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Lagi pula, bukankah kakak masih ingin aku mengambil alih perusahaan? Kalau begitu aku akan punya lebih banyak lagi untuk dipelajari. Tidakkah kakak ingin aku tetap di sisimu? Selama 2 tahun lagi. Aku memang berpikir begitu. Namun, nenekmu dan aku sama-sama sudah menua. Suatu hari kami akan meninggalkanmu. Saat itu kamu akan sendirian. Kamu akan butuh seseorang untuk menjagamu, kan? Kakek. Jangan berani-beraninya mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Kakek tidak akan memaksamu. Kamu tidak sibuk, kan? Kenali mereka, cobalah. Baiklah. Tuan Muda Zhou. Apakah nona sulungmu ada di rumah? Belum kembali. Apakah ini pertama kalinya kamu mengunjungi rumah kami? Kemarilah, silakan minum teh. Kenapa kalian berdua ada di sini? Xiao Shou ada di sini. Silakan duduk, silakan duduk. Kakek, tolong nikahkan Xiaoxi denganku. Jika kakek bersedia, aku bisa menawarkan 20% saham grup Shanku. Sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana menurut kakek? Apakah itu bisa diterima? Tuan Besar Wen, jika Anda bersedia menikahkan Xiaoxi denganku di masa depan di bawah langit, di seluruh negeri, tidak ada yang akan menindas kita lagi. Kakak, aku bisa mengurus rumah tangga dan memasak di dapur. Aku menjaga integritasku dan dengan ketat mematuhi kebajikan pria. Tolong pertimbangkan aku juga. Kalian, semua bangun. Memintaku untuk ini tidak ada gunanya. Xiaoxi masih harus memutuskan sendiri. Nona muda tetua Anda. Xiaoxi, Xiaoxi, Kenapa kalian semua ada di sini? Shen Yanheng, bagaimana lukamu? aku sudah jauh lebih baik. Hanya luka ringan. Karena Xiaoxi sudah kembali. Kalian bertiga jangan pergi. Tetaplah di sini. Dan makanlah hidangan sederhana. Baik, terima kasih kakek. baik, terima kasih kakak. Jangan malu, cepat duduk. Terima kasih kakak. Terima kasih kakek. Ayo, Xiaoxi, ayo makan sepotong daging. Xiaoxi, makan sayuranmu. Makan sayuran untuk menurunkan berat badan. Xiaoxi sangat kurus. Kenapa harus menurunkan berat badan? Xiaoxi, ayo makan lebih banyak daging. Makan sayuran. Hijau dan sehat. Aku bilang makan daging. Makan sayuran. Makan daging. Makan sayuran. Makan daging. Makan sayuran. Cukup. Xiaoxi, ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Tidak masalah. Pergi. Xiaoxi, Xiaoxi. Ini semua salahmu. Kamu membuatku diusir juga. Ketua Shen, Dewa Perang, Tuan Muda Zhou, Song Jincheng mencoba mencelakai Nona Wen. Dia sekarang telah kami tangkap. Keluarga Song bangkrut. Song Jincheng menyimpan dendam. Dia mungkin mencari balas dendam. Pimpin jalannya. Ya,
Aku tahu itu. Kalian bertiga membantu jalang itu di belakangku. Kalian menyebabkan keluarga Songku bangkrut. Kalian membuatku The terbuang film dibenci was semua orang. translated and narrated by M Media. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah menghancurkannya. Diam. Dulu kamu memutuskan pertunangan di pernikahan dan berselingkuh dengan Wen Qin, membuat Xiao Xiku jadi bahan tertawaan. Lalu kamu dan Wen Qin bersekongkol untuk mencelakai Xiao Xi lagi. Orang sepertimu, kamu pantas mendapatkannya. Tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Bawa dia pergi. Potong lidahnya. Khusus untuk melayani tamu-tamu dengan fetis khusus. Terlepas dari gender. Ya. Lepaskan aku. Aku memberitahumu. Kalian hanyalah 3 anjing peliharaan Wensi. Dia selalu memanfaatkan kalian. Nasib kalian tidak akan lebih baik dariku. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ketua Shen. Ini adalah afrodisia kuat yang ditemukan pada Song Jincheng. Bajingan itu seharusnya kita menendangnya beberapa kali lagi waktu itu. Apakah dia sudah menggunakan afrodisiak ini? Belum. Apa yang kamu lakukan? Setelah mengejar Xiao Xi begitu lama, tentu saja aku harus menguji apakah dia benar-benar mencintaiku. Sialan. Kalian berdua gila. Bukankah ini bunuh diri? Kamu berani minum ini? Dia benar. Aku harus melihat, apakah aku ada di hatinya. Sialan. Orang gila. Menelannya mentah-mentah. Kamu benar-benar berbakat. Cepat panggil Nona Wen kemari. Katakan saja sesuatu terjadi padaku. Ya, Ada apa? Apa yang terjadi pada kalian bertiga? Rasakan. Kalian bertiga tidak kan? Baiklah, Wensi. Apakah aku suka pria atau wanita? Apakah kamu belum jelas tentang itu? Aku sangat panas sekarang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kami bertiga diberi afrodisiak yang kuat. Kamu hanya bisa membantu satu orang. Kamu pilih. melihat betapa tidak nyamannya kalian bertiga. Mengapa kalian tidak saling membantu dan selesaikan ini? Apa? Apel. Atau kalian bisa bertarung. Siapapun yang menang, aku akan membantumu. Dengan kemampuan kalian bertiga. Siapa yang mungkin bisa memasukkan obat ke dalam gelas anggur kalian? Apakah kalian benar-benar menganggapku bodoh? Nona Wen, kenapa Anda di sini? Ketiga tuan muda itu diberi obat perangsang. Efeknya sangat kuat. Ini. Karena kamu begitu mengkhawatirkan mereka. Kalau begitu pergilah bantu mereka. Nona Wen. The film was translated and narrated by M Media. Tolong. Tidak sesuatu terjadi pada Nona Wen.
Aku harus memberitahu ketiga tuan. Di mana ini? Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Itu kamu? Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu sejak kau kecil. Memberimu makan dan minum. Apa kau tahu berapa banyak uang yang kau habiskan? Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Kamu membalas kebaikan dengan permusuhan, menyebabkan perusahaanku bangkrut, dan keluargaku hancur. Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Katakan padaku. Aku bajingan tak tahu berterima kasih. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu pernah memperlakukanku sebagai putrimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah lama mengambil Wen Qing di bawah perlindunganmu. Li Yanfeng benar. Aku tidak lebih dari batu loncatan bagi keluarga Wen. Sebuah hadiah? Hadiah yang bisa dimiliki siapa saja. Hadiah yang bisa dikirim ke tempat tidur siapa saja kapan saja. Diam. Ada apa? Apakah kamu tiba-tiba merasa menjijikan sekarang? Merasa dirugikan ya? Selama ini, kamu membantu Wen Qing merebut identitasku. Dosa-dosa ini adalah semua balasan yang pantas kamu terima. The film was translated Ini semua adalah hal yang and harus kau bayar narrated by padaku. M-Media. Wensi. Dasar wanita bajingan tak tahu berterima kasih. Kau seharusnya tidak hidup di dunia ini. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Aku juga akan menangkap 2 orang tua bangka dari keluarga Weng itu. Lalu aku akan memotong daging mereka sepotong demi sepotong. Aku ingin kau merasakan sakit. Bagaimana rasanya? Aku ingin kau tahu rasa kehancuran keluarga dan kematian. Coba saja sentuh kakek nenekku. Bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Wen Baoguo, jika kamu melepaskanku sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Awalnya, aku tidak ingin kau mati begitu cepat. Tapi sekarang seseorang menyelamatkanmu. Jadi pergilah mati sekarang. Masih mencoba lari. Pergi ke neraka. Jangan mendekatiku. Wanita bajingan mati saja. Xiao Xi. Ini. Xiao Xi. Jangan takut. Aku akan membawamu keluar dari sini. Mereka yang menyakiti Xiao Xi mati. Tunggu. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Mengapa tidak menyerahkannya ke kantor polisi saja? Biarkan hukum menjatuhkan sanksi. Hari ini aku akan melumpuhkan tanganmu. Ini adalah konsekuensi karena menyakiti Xiao Xi. Xiaonan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, kau akan segera menikah.
Kau akan segera menikah ke sebuah keluarga. Untungnya, Minba gue telah dibawa ke pengadilan. Hari-hari ke depan akan lancar. Nenek, Hari ini adalah hari pernikahan Xiaonan. Mengapa kamu menangis? Itu akan memengaruhi suasana hati anak. Kau menceramahi kami berdua ibu dan anak. Bukankah matamu sendiri juga merah? Kakekmu benar. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Kita tidak akan menangis. nenek, kakek. Kalian harus menjaga diri baik-baik. Kalau tidak, aku tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Tenang saja. Nenek sudah mencatatnya. Xiaonan tenang saja. Kakek juga sudah mencatatnya. Tuan dan Nyonya. Pengantin pria akan segera tiba. Nona muda tertua akan menikah. Xiaonan, kakek dan nenek mendoakanmu kebahagiaan abadi. Nona muda tertua akan menikah. Betapa cantiknya. Betapa cantiknya. Sangat cantik. Sangat cantik. Sangat cantik. Dia memang nona muda dari keluarga kaya. Bidadari, ya ampun dia terlalu cantik. Mengapa 3 pengantin pria tiba secara bersamaan? Lalu nona muda tertua keluarga Wang ini akan menikah dengan yang mana? Xiaoxi menikahlah denganku. Xiaoxi menikahlah denganku.